Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen ngasih tips-tips tentang cara membersihkan rumah ala minimalis biar rumah kamu selalu terlihat bersih dan kamu pun merasa nyaman saat berada di rumah. Oke, biar nggak berlama-lama, ayo langsung aja ke tips yang pertama. Yang pertama ini aku ngebahas sesuatu yang berkaitan tentang dapur. Jadi biar kamu nggak stres karena dapur berantakan, baiknya kamu membersihkan dapur, mencuci piring, mengembalikan barang-barang ke kulkas saat kamu sedang memasak. Nah, masak-masak ini kan sebenarnya menyenangkan, cuman bersih-bersihnya itu yang cenderung orang males. Memasak sehari-hari atau nyobain resep baru pasti butuh waktu yang nggak sedikit, dan sadar nggak sadar pasti bikin capek. Banyaknya peralatan yang digunakan saat memasak akan bikin cucian itu makin menumpuk. Biasanya aku akan membersihkan dapur selagi memasak. Kan ada tuh kayak masakan yang bisa ditinggal beberapa menit, itu langsung aku cuci-cuci piring dan aku pun masukin barang-barang lainnya ke kulkas. Jadi setelah memasak hampir semua cucian udah kecuci. Kadang-kadang juga aku itu membersihkan dapur, mencuci piring itu waktu makanan udah masak. Jadi pastikan masakan masih agak panas di awal-awal. Yang kedua, aku berusaha buat membersihkan rumah 15 menit sebelum tidur dan 15 menit setelah bangun tidur. Jangan lupa juga buat membersihkan rumah, luangin deh 15 menit sebelum kamu meninggalkan rumah. Melihat rumah yang berantakan karena kamu nunda membersihkannya akan ngebikin rumah yang sebenarnya nggak terlalu berantakan jadi berantakan banget. Aku pun sering dan pernah lah di posisi kayak gitu sebelum aku mempelajari minimalis ini. Terus aku merutinkan nih kegiatan 15 menit ini. Dari bangun tidur sekalian ngeberesin kasur, mengembalikan lagi piring dan gelas yang ada di peniris yang aku cuci malam sebelumnya ke lemari-lemari tempat penyimpanan piring dan gelas itu. Terus aku juga membersihkan kompor dan menyapu rumah. Sebelum tidur, kegiatan 15 menit itu biasanya aku lakuin dengan mencuci semua piring yang ada di sink dan membuang sisa dari makanan itu ke tempat sampah, merapikan bantal-bantal yang berserakan di ruang keluarga dan mengelap top table dapur. Kebiasaan kecil ini yang dilakukan gak lebih dari 30 menit dalam sehari itu akan ngebikin kamu itu lebih tenang, lebih rileks menjalani hari-hari kamu. Pagi-pagi pun gak stres dengan rumah yang keadaannya itu berantakan. Setelah ngelakuin hal itu, kamu bisa fokus mengerjakan pekerjaan yang seharusnya kamu kerjain hari itu tanpa ngerasa terganggu dengan rumah yang berantakan. Yang ketiga, pastiin setiap barang yang ada di rumah itu ada rumahnya. Sedikit atau banyak barang yang kamu miliki itu pasti akan terasa berantakan kalau mereka nggak punya rumah. Jumlah barang yang kamu miliki seharusnya nggak lebih banyak dari storage yang kamu punya. Karena storage yang sedikit itu akan ngebikin barang-barang berserakan dan cenderung ditaruh asal-asalan. Yang jadi masalah, rumah-rumah minimalis ini cenderung nggak punya yang namanya gudang. Kalau kamu punya masalah yang sama, cuman bisa ada dua opsi buat kamu. Yang pertama, kamu ngurangin jumlah barang yang kamu punya. Yang kedua, kamu bikin penyimpanan kayak lemari gitu yang sampai atas, jadi kayak mentok sampai atas biar kamu bisa nyimpen barang-barang di situ. Nah, lemari-lemari custom yang mentok sampai langit-langit itu harganya nggak murah. Jadi opsi ngurangin barang itu menurutku adalah opsi yang paling bijak. Terus kelebihannya juga semuanya lebih gampang buat dibersihkan.
Yang keempat, pilah kertas, dokumen, dan catatan dan buang yang nggak perlu. Kertas-kertas yang menumpuk di meja, dompet, dan mobil akan jadi sampah kalau nggak dipilah secara berkala. Kalau kamu tipe orang yang suka menulis dan belum beralih ke catatan digital, kamu butuh buat membuangnya secara berkala. Dokumen-dokumen penting yang dalam bentuk print out seharusnya juga di-scan dan disetor ke penyimpanan kamu, baik itu penyimpanan dalam harddiskmu atau penyimpanan online kayak di Google Drive dan di email kamu. Selain lebih mudah buat dicari, dokumen-dokumen yang ada dalam bentuk digital juga membuat storage lebih lega dan nggak bikin tercecer di dalam rumah. Yang kelima, kamu sering ngelakuin declutter. Declutter adalah salah satu cara biar rumah terlihat bersih dengan catatan dilakukan secara berkala. Aku membuat video tentang declutter di video sebelumnya biar ngemudahin kamu buat declutter sambil lihat videoku. Linknya aku taruh di description box. Dengan declutter, kamu bisa memilah-milah mana yang bikin kamu happy, yang spark joy, dan mana yang nggak spark joy. Mana yang benar-benar kamu gunakan dan mana yang cuman keinginan sesaat. Mana barang yang sering kamu gunakan dan mana barang yang jarang kamu gunakan. Barang yang terlalu banyak bakal ngebikin waktu kamu buat beberes menjadi lebih lama. Karena barang-barang itu pasti memerlukan yang namanya perawatan. Dengan declutter, jumlah barang yang kamu punya akan berkurang. Jadi waktu beberes juga jauh lebih berkurang. Yang keenam, jangan menunda. Bahkan aku juga bikin jadwal untuk bersih-bersih. Kebiasaan bersih-bersih rumah akan lebih ringan kalau kamu punya jadwal yang dilakukan secara sedikit demi sedikit. Karena kalau terlalu banyak, kamu itu akan cenderung menunda karena bayanganmu itu selalu mikir kalau itu hal yang bikin capek banget. Bersih-bersih bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan kalau dilakukan terlalu banyak dalam satu waktu. Ke dapur cucian numpuk, ke ruang tamu bantal-bantal berantakan, ke ruang kerja banyak daun-daun dari pekerjaanku sebagai florist ini yang bikin kamar itu jadi kotor. Ke kamar tidur pun juga nggak menyenangkan karena kasur ditinggalkan dalam kondisi yang nggak rapi. Ini bakal ngebikin kamu jadi capek dan rasanya pengen keluar dari rumah. Biasakan buat membereskan, membersihkan tempat yang kamu gunakan setelah digunakan. Dan jangan lupa bikin jadwal beberes. Misalnya nih, Senin sampai Jumat. Senin dicicil buat laundry time, Selasa buat meal prep yang bikin menu makanan kamu terorganisir, Rabu buat menyetrika, dan Kamis buat memasukkan baju-baju yang habis disetrika dan dilipat itu ke dalam lemari. Dan hari Jumat kamu melakukan declutter satu ruangan secara acak. Dengan menjadwalkan seperti itu, kamu itu cuman butuh waktu beberes 1 jam buat yang detailnya dan 30 menit dengan rincian 15 menit setelah bangun tidur dan 15 menit sebelum tidur. Jadi kamu bisa menjalani hari lebih ringan dan fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Itulah tips-tips membersihkan rumah ala minimalis. Kalau kamu menjalani juga minimalis dan punya tips-tips lainnya dalam membersihkan rumah, boleh banget buat komen di bawah buat sharing ke teman-teman. Like video ini kalau kamu ngerasa postingan ini bermanfaat dan share ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye!